Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa melalui tetap muka secara online atau daring bagi keadaan YouTube ya. Pada kesempatan hari ini saya tidak bisa mengisi di pagi harinya ya karena ada kegiatan bersama dengan kawan-kawan dari Jurnal Indonesia, Jurnal Hukum, dalam konteksnya di sini adalah eh, Bank Indonesia ya. Dan pada kesempatan hari ini kawan-kawan ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dalam pembelajaran ya. Tetap niatnya menuntut ilmu, mengharap ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya share materi kita yang kemarin ya, bahwa pada faktanya kalau kita katakan bagaimana konteks perbuatan akhlak itu ya dia suatu kepribadian ya. Suatu kepribadian yang muncul dalam diri manusia secara fitrah dan tidak mungkin terlepas dengan fitrah itu. Jadi dia akan muncul sifat nalurinya ya yang muncul karena perbuatan yang yang dilihatnya, yang dirasakannya dari bentuk perbuatan seseorang ya. Semalam kita udah bilang bagaimana kita konteksnya semua dengan uh, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, konteksnya bahwa secara vertikal manusia itu hablum minan nas, artinya berhubungan dengan manusia secara garis datar dan juga dengan lingkungan juga bergaris lurus vertikal ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, capaian yang mudah dalam vertikal itu adalah dengan konteks mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu konteksnya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho orang tua. Sehingga pada faktanya dengan mendapatkan ridho Allah orang tua, maka ridho kepada yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ya, ini yang dimaksud dengan kemarin tentang bagaimana seseorang bisa bersikap syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemarin ya. Takut akan hilangnya rahmat dan sebagainya. Masuk ke tema hari ini ya. Kemarin sudah tentang baik siapa diri dengan konteksnya khusyuk dan sebagainya. Sekarang kita fokus di bagian bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan diri pribadi secara sosial yang baik dan benar gitu ya. Nah, kemarin ketika kita menghadapkan diri kita di tengah-tengah, maka pada faktanya kita harus tahu juga bahwa kita itu punya hak diri sendiri ya. Di antaranya menghindari hal-hal yang dianggap tidak baik bagi diri sendiri. Fitrahnya manusia itu mendapatkan haknya, baik dia makan, minum, atau dan sejenisnya. Tapi ketika diciptakan di dunia ini, tujuannya adalah untuk menghindari kepada berbagai macam hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Dalam konteks hal ini adalah maksiat dan sejenisnya. Maka ada pola yang disebut dengan sidik ya, atau berbuat jujur, berlaku jujur. Jujur dengan pribadi tidak mampu, itu menunjukkan kita mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk mengerjakan ini. Jujur saja. Tapi jangan juga dibikin-bikin kalau kita tidak mampu, tapi dipaksa-paksain, akhirnya membuat kita jadi tidak baik juga. Ya. Maka lawannya jujur itu adalah dusta. Yang ketiga adalah bersifat amanah. Maka seorang muslim, seorang pribadi manusia, secara umum apapun konteksnya, baik dia muslim, non-muslim, atau sejenisnya, harus menunaikan amanah ya, atau titipan dari orang lain atau dalam bentuk sejenisnya. Dan lawannya adalah khianat. Tidak boleh berkhianat dengan apa yang sudah diamanahi oleh orang lain. Yang keempat adalah istiqamah, yaitu kita harus fokus lakukan perbuatan yang baik, ya, berbuat yang terbaik dan tidak mau tidak mengerjakan hal-hal yang sifatnya bersifat munafik ya. Atau berbeda dengan apa yang dihadapkan dengan yang di belakang ya. Yang kelima selanjutnya adalah bersifat fatonah. Maka seorang manusia itu harus mampu bersifat cerdas, cerdik ya. Lawannya adalah jahil ya. Sehingga
Kalau kita tidak mau berpolitik, maka kita akan dipolitik orang lain. Kalau kita tidak mau cerdas, maka kita akan dibodohi orang lain. Nah, itu yang mungkin terjadi beberapa dekade ini, bahwa semakin orang itu memiliki kecerdasan atau kepintaran sejenisnya, maka dia akan susah untuk dibodohi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah bersifat tawadu dan menghindari sifat takabur. Apa itu sifat tawadu dan takabur? Konteksnya merendah diri. Minggu kemarin kita bahas adalah bagaimana bisa Harwan atau gabus itu muncul dan pada akhirnya akan dikejar oleh para pemburu pemancing ya, kemarin kita bahas. Kenapa? Karena dia suka menonjolkan diri ya, suka nampil gitu. Karena dia sifatnya sombong, maka para pemburu pemancing akan mencari cara supaya mendapatkan haruan tersebut, apalagi kalau haruannya gana benar. Ya, sehingga jika haruannya ganal benar, pada faktanya pasti akan ya disasahi bukan pemancing gitu ya. Nah, itu yang khawatir. Dan sifatnya ini menyebabkan akan takabur. Takabur itu artinya merasa diri lebih hebat dibanding orang lain, gitu ya. Maka yang paling gampang itu adalah bersikap bahwa kita masih belum kita masih belum ada apa-apanya dibanding orang lain. Saya tidak bisa apa-apa juga tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada si pendengarnya. Saya bicara sendiri gitu ya kan. Nah, maka Sayyidukum khadimu, konteksnya adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk apa? Membantu orang lain. Khadim konteksnya adalah kayak pembantu. Bagaimana kita sebagai tuan yang bisa membantu orang lain. Nah, itulah sifat-sifat yang memudahkan kita bersikap tawadhu. Maka ketika definisi tawadhu ini dalam Islam dimunculkan apa? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Sehingga orang-orang yang tawadhu itu dalam Islam akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ada pemaaf dan dendam. Ya, mungkin faktanya terjadi ya. Muka dari Datupangnya 7 turunan. 7 turunan berapa tahun itu lah. Jadi kurangi lah ya sifat dendam. Ya, pemaaf. Jadi kalau mau tidur kita lebih senang mengucapkan, ya udah ya Allah, saya maafkan semua orang yang bersalah. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, saya ridho dengan apa yang sudah orang perbuat dengan saya. Saya senang saja tidak dendam dengan mereka. Maka hidup itu nyaman, enteng aja. Bayangkan tuh kalau misalnya dendam, ketemu kawan dendam aja mukanya tuh nggak enak banget gitu ya kan. Atau perasaan itu bawaannya pengen marah. Kenapa? Karena dendam masih ada. Ya. Maka bersifat pemaaf itu sangat baik sekali. Pemaaf dalam artian bahwa kita mampu memberikan konteks baik pada orang lain. Ya, saya maafkan, gak apa-apa. Ya, ya gitu. Juga kalau kita berbicara tentang sifat pemaaf dan dendam dengan alat diri sendiri, kita akan mendapatkan positif dalam diri gitu. Kita akan bersifat husnuzon dengan diri, kemampuan kita juga dibantu dengan kemampuan diri kita bahwa kita mampu melaksanakannya. Ini yang dimaksud dengan husnuzon atau berbuat baik gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita baik sangka dengan orang lain, baik sangka juga dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di progresnya tetap menjadi sebuah kebaikan kepada orang lain. Gitu. Selanjutnya, akhlak dengan diri sendiri itu adalah menghindari pada sifat pemalas. Gitu. Maka kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Tinggal kita kerjakan, lepas itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Esa. Kenapa kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena kita sudah berbuat yang terbaik, berbuat yang maksimal mungkin. Habis itu yaudah kita sampai di situ saja yang bisa mengerjakan. Habis itu fokus pada hasilnya. Jika menurut Allah itu baik, maka Allah kabulkan atau berikan. Jika menurut Allah belum baik, maka mungkin akan ditunda. Ya, bukan berarti ditolak juga, ditunda. Bisa di dunia dikasih atau nanti di akhirat yang akan dikasihkan apa yang kita telah minta. Ya. Ada juga konteksnya adalah dermawan, ya bersifat eh, boleh engken kalau orang Banjar tuh bilang, ya kan? Engken. Jadi yang namanya dermawan itu adalah sifat ya, bukan duit yang kita berikan, tidak itu aja sifatnya, ya. Kebetulan punya duit misalnya 1.000 rupiah,
kebetulan itu juga untuk berangkat ke suatu tempat. Ya udah, aku sedekahkan aja, ya silahkan. Tapi kalau Anda masih level imannya belum kuat-kuat seperti yang orang lain, maka ya jangan juga. Aku punya rumah nih 2 miliar, aku sedekahkan 2 miliarnya untuk kamu. Nah, belum tepat gitu. Itu ngarannya bunuh diri juga konteksnya ya. Makanya namanya dermawan itu konteksnya adalah dia bersifatnya, ya. Sifat kasih sayang kepada orang lain, dermawan kepada orang lain. Dan menghindari pada sifat-sifat yang bakhil. Bukan berarti juga semua dikasih terus. Juga pola pilih-pilih juga, ya. Apa yang mampu kita berikan, itulah yang kita berikan. Yang tidak mampu, jangan dipaksa. Gitu ya. Tapi tetap kita ingin memberikan seandainya punya. Maka ada muncul istilah niat. Gitu ya. Niat untuk memberikan sesuatu, apapun konteksnya, eh, baik itu dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk sebuah kebaikan, perbuatan, pertolongan, dan sejenisnya. Ya. Kemudian ada yang namanya taubat, muqarabah, dan muhasabah. Perlu diri kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mohon untuk selalu mendekatkan diri, muqarabah, dan muhasabah. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai yang pola yang terbaik, yaitu dengan cara bermuhasabah. Minggu kemarin mungkin sudah kita sedikit jelaskan cara yang paling gampang itu adalah kita nongkrong malam-malam, tengah malam sebelum subuh 15 menit, bangun sebentar, sholat 2 rakaat bagi yang muslim, kemudian nego dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah. Ya Allah, saya ini jadi apa nanti ya? Tolong ya Allah, bantu hambamu ini banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa. Kepada siapa lagi hambamu ini meminta ya Allah? Kepada siapa lagi hambamu ini untuk memohon maaf padamu? Kecuali hanya Engkau ya Allah. Terus saja kita diskusikan, ya. Terus saja kita ngobrol. Maka tanpa dirasakan akan muncul yang namanya air mata, menangis. Sehingga kita berpikir kita itu selalu fakir ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bahas ya fakir juga ya. Sehingga pada faktanya materi dan sejenis itu akan mudah saja dipelajari, dipahami gitu. Kenapa? Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang Anda minta. Nah, inilah sedikit ya tentang materi kita pada hari ini tentang akhlak pada diri sendiri. Silakan kawan-kawan dicatat, kemudian berikan definisinya setiap teks yang saya share kemarin itu. Ya, tapi ditulis ya, jangan diketik, tulis saja. Ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu dan saya akan lihat apa catatannya dari akhlak kepada diri sendiri ini. Silakan catat materi ini, kemudian diberikan definisi sedikit, ya. Apa itu menghindari nafas bagaimana, sidik itu apa, kejib itu bagaimana, sebagainya. Teruskan aja, ya. Penjelasannya boleh dari Anda sendiri, atau boleh saya tadi, atau dari internet juga boleh, ya. Demikian, mohon maaf ketidakhadiran saya pada hari ini karena ada acara eh, di Bali, ya, di Hotel Mulia Rasa. Karena ini suasananya juga sore ya, habis saya lagi tadi acara, kemudian saya harus keluar sebentar, izin istirahat sebentar, jam 4.30, kemudian saya ngisi, mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kawan-kawan dalam bentuk etika yang baik ke depannya. Harapannya tidak muluk sih, saya tidak muluk banget. Saya tuh berharap semoga kawan-kawan menjadi orang yang sukses dan konteksnya apa? Mampu bersifat memberikan kebaikan pada orang lain. Ya. Mampu memberikan kebaikan pada orang lain, mampu berbuat baik pada orang lain, itu udah cukup bagi saya dalam konteks mata kuliah ini. Ya. Demikian, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi insyaallah lain waktu, silakan di telah ya, materi kita pada hari ini. Terima kasih. Ketemu lagi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.